Aku Masih bertanya, ada. Iya. ya kan Tuhan kalian kan Yesus ya. Kenapa ketika kalian di gereja kalian menghadap proyektor ketika berdoa? Silakan dijawab. Waktu Oke. masih ada tidak Oh dihabiskan, iya, Bang? oke. Silakan. Ya karena kan mereka kan konsep mereka tuh beribadah itu kan menghadap ya. Jadi kalau misalnya Islam menghadap Ka'bah maka menyembah Ka'bah kan gitu. Nah mereka kan menghadap proyektor ya. Ngaku kalian jangan berdusta kalian. Jangan berdusta kalian ya. Nah Menghadap ini, mimbar. nah proyektor. Aku senang proyektor. Nah, sekarang tinggal dijelaskan kenapa kalian menghadap proyektor padahal Tuhan kalian kan Yesus. Lalu ketika kalian merem itu kalian membayangkan apa gitu? Tuhan kami kan tidak terpandang oleh penglihatan mata. Nah, kalian membayangkan bentuk apa? Silahkan itu dijawab. Kenapa kalian menghadap proyektor padahal Tuhan kalian nggak ada di sana? Thank you. Oke, terima kasih. Pas sekali waktunya habis ya. Oke, waktu menjawab untuk Bang Herdi dan Bang Daniel adalah 6 menit. Silakan. Bro Daniel, Ya, izin. Oke, ya. Bro jawab, silakan. Tapi tunggu, moderator mungkin bisa diulangi pertanyaannya tadi Bro Suma. Oh, kalau Bro Suma saya ingat, Bro. Saya jawab aja dulu. Silakan. Jadi Bang Suma, apa yang menjadi poin ya, Yesus bisa menjamin hidup. Ya, Yesus memberikan hidup tanpa harus dilondri ke neraka. Ya, beda. Kalau Allah itu harus dilondri dulu, artinya tidak bisa, tidak kuasa. Ya, tidak kuasa meloloskan umat Islam dari neraka. Tuhan kami kuasa, bahkan Dia mengalahkan maut, ya. Oke, yang menjadi permasalahan di sini, Allah itu tidak mampu, bro. Lalu bagaimana Anda mau menganggap Allah itu Tuhan? Tuhan kami mampu. Bahkan Dia menguasai maut. Bahkan maut dilemparnya ke dalam api yang bernyala-nyala. Dikalahkan maut. Nah, tetapi dalam pemahaman Allah, coba ya, saya kasih lihat ya buat kawan-kawan ya. Allah tidak mampu mengalahkan maut. Justru Allah menganalogikan maut seperti seekor domba. Oke, seperti ini ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Ahmad 7231. Allah tidak mampu mengalahkan face to face dengan maut. Justru Allah menganalogikan maut itu seperti domba. Apa pula yang dimaksud itu? Oke, ini ya. Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dan ditempatkan di atas sirotol mustaqim. Lalu dikatakan, wahai penduduk surga. Lalu mereka memperhatikan dengan perasaan takut, khawatir, dan keluarkan dari surga. Yazid berkata, aku dikeluarkan dari tempat yang mereka diami. Oke, lanjut. Oke. Mereka menjawab, ya Rab, kematian dikatakan para penduduk mereka. Lalu mereka memperhatikan, mendapatkan kabar gembira. Jadi kematian itu didatangkan dalam bentuk domba. Oke, di sini dalam bentuk dombanya di sini 552 bentar ya. Oke, ini. Jadi maut itu ya ini dalam bentuk domba, seekor domba. Allah pada hari kiamat kematian akan dihadirkan dari hadapan Allah dalam bentuk seekor domba. Lalu akan dikatakan, ini hanya tipologi bro, tapi Tuhan kami mau dia hadapi, mau dia taklukkan. Itu saking saktinya. Nah gitu bro. Jadi pendekar itu teruji. Seorang petinju itu teruji ketika dia bertarung. Tuhan Anda tidak pernah bertarung bro, tapi hanya mentipologikan. Oke. Lalu tentang penebusan ya, Tuhan kami mampu menebus. Apakah Allah mampu? Ya ini. Muslim 4969. Oke. Nih. Oke, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang Yahudi, seorang Nasrani, kemudian Allah berkata, "Inilah penebusmu." Allah kagak mampu menebus Anda, Bro. Untung ada ahlul milal. Kalau nggak ada ahlul milal, kekal Anda di neraka. Lalu tentang dosa, Anda mengatakan tadi memikul dosa. Anda tahu nggak yang memikul dosa Anda siapa? Yang memikul dosa Anda ahlul milal. Jangan harap Allah mampu memikul dosa Anda, Bro. Nih, ya. Kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Ada di dalam hadis yang lain membawa dosa sebesar bumi. Enggak masalah. Allah mengampuni, ya. Allah mengampuni, tetapi diampuni kayak apa ya? Kayak diokor. Jadi bukan Allah yang bertindak. Allah hanya sebatas kalau dianalogikan di dalam pertandingan seperti wasit, ya. Allah wasitnya.
Jadi kemudian dibebankan kepada orang Yahudi. Untung ada Yahudi dan Nasrani, bro, yang menjadi penebus dan memikul dosa Anda. Coba kalau nggak ada Yahudi, selesai Allahnya, bro. Ya kan? Nah, ini poin penting yang harus kalian ketahui. Bahwa Tuhan kami itu adalah kesatria. Dia menanggung semua. Ya, bukan Tuhan pengecut, bro. Tuhan kami kesatria. Jadi siapa yang di sini yang layak disebut Tuhan? Ya, siapa yang layak disebut Tuhan? Kita bisa lihat siapa yang layak. Ya, silakan Bro Daniel. Ya, jadi jelas ya kalau dibilang suka-sukanya Allah, ya itu namanya Tuhan yang tidak berhikmat gitu. Jadi orang itu dia sekalipun punya kuasa, tapi kalau nggak berhikmat dia gunakan kuasanya itu dengan sembarangan gitu. Jadi otoriter orangnya. Nah itu Tuhan yang nggak punya logika, nggak punya akal sehat gitu. Manusia lebih memiliki itu. Nah berikut soal menghadap. Di gereja itu tidak ada yang namanya kiblat kepada benda ya, benda mati yang nggak ada kemuliaan Tuhan di sana. Tidak. Di Israel itu dulu bait suci itu dijadikan kiblat karena ada kemuliaan Tuhan yang berdiam di situ. Ya, dilihat dari apa? Dari tabut perjanjian itu yang dimana setiap kali kehadiran Tuhan, Allah Israel hadir di situ dan asap itu kemuliaan Tuhan itu memenuhi bait suci itu. Itu kenapa bait Allah itu dijadikan sebagai kiblat. Pertanyaannya ya, Mekah itu juga bukan rumah Tuhan, bukan kemuliaan Tuhan tidak pernah diam di situ, kan ngaco kalau di menghadap ke sana. Jadi orang Kristen menghadap ke Videotron gitu, itu nggak ada urusan dengan menyembah gitu. Karena Yesus itu ketika naik ke sorga ya, dia katakan bahwa dia akan datang kembali. Apa yang datang gitu? Rohnya kan. Jadi roh itu tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Jadi kiblat kami itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berdoa dalam roh, beribadah dalam roh gitu. Dengan kehendak Allah kami melakukan segala perintahnya. Jadi bukan berbicara menghadap sana, menghadap sini lagi gitu. Jadi itu kalau masih mengatakan kiblat sana, kiblat sini. Gereja itu bukan kiblat. Yang kiblat itu adalah Yesus Kristus. Dialah kiblat orang percaya. Orang berdoa kepada namanya dan mendapatkan jawaban dari situ. Tetapi yang ngacoknya gitu ya, kalau Tuhan itu dia yang tadi Bang Herdi bilang bahwa asal mengampuni, ternyata orang Kristen yang menjadi penebus. Untung di Alkitab Tuhan Yesus bilang bahwa lepaskanlah pengampunan kepada orang kan. Apa yang kamu lepas akan terlepas di sorga, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Jadi Tuhan memerintahkan kami untuk melepaskan pengampunan kepada saudara. Makanya kalau kami nggak mengampuni saudara, maka di ayat itu pun jadi gagal kan, yang di hadis yang tadi Bang Herdi bawa. Karena memang orang Kristen dan orang Nasrani itu yang waktu habis. Oke, terima kasih, waktu habis. Mohon maaf ya. Oke, silakan untuk Bang Zuma dan Bang Kores untuk membantah, waktu 4 menit. Ya, jadi tidak ada yang kita bisa lihat bukti Yesus itu dapat dikatakan sebagai Tuhan. Karena dia mati, lalu bangkit, lalu dikatakan Tuhan. Ini Tuhan dari mana ini? Ternyata untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia mati dulu, kemudian dia dihidupkan. Dan Yesus itu dimatikan, Yesus itu dihidupkan. Roma 8 nomor 11, Yesus dibangkitkan. Roma 8 nomor 34, Yesus dimatikan. Kok ada Tuhan seperti ini adanya ya? Lucu ya? Manusia dituhankan karena dia mati dan kemudian dibangkitkan. Sementara Tuhan mengatakan dirinya di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah mematikan dan menghidupkan. Di Kristen, Tuhannya dimatikan dan dihidupkan. Kan ini lucu. Ketika Anda katakan bahwa Tuhan Anda itu tidak maha penebus, loh, tadi Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW bukan sebagai penebus, sebagai penghapus. Jauh lebih hebat. Tuhanku tidak perlu mati di atas tiang salib untuk kemudian menghapus dosa-dosa manusia. Lah Tuhan Anda butuh dibunuh dulu, lalu dibangkitkan. Al-Quran menerangkan begini. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqa wal kuffar
nara jahannam khalidina fiha. Jadi ketentuan Tuhan itu mutlak, absolut, tidak bisa diragukan. Orang munafik, orang kafir, orang Kristen itu masuk ke neraka kekal di dalamnya. Oke, paham? Sehingga umat Islam yang kemudian tidak pernah menduakan oleh Allah, ketika kemudian dikatakan dia harus dicuci di dalam neraka disebabkan karena ada dosanya yang masih tersisa, maka Allah mengatakan bahwa yang menjadi penebus dosa-dosamu yang tersisa itu cukuplah dia yang sudah ditentukan menjadi penghuni neraka, yaitu Yahudi dan Nasara. Jadi santai kita, alhamdulillah kalau Anda sudah menyadari bahwa kalian adalah yang menebus dosa-dosa kami nanti di neraka. Tuhan yang mau pencipta langit dan bumi, mau Anda menjadi tumbal. Sebagaimana Amsal 21:18, orang fasik menjadi pengganti orang baik, orang dusta akan menjadi penebus orang yang jujur. Demikian. Thank you. Aku mau share screen. Ini soal penebus Yahudi dan Nasoro ya. Kita lihat logikanya tenan. Kalau kita pakai logika yang awal, perhatikan di sini. Cut, cut. Tada, kita berita ya. Ini beritanya di Bali. Puluhan anjing liar di Bali dimusnahkan. Perhatikan. Anggap anjing liar ini Yahudi dan Nasrani untuk apa? Untuk mencegah penyebaran penyakit rabies. Penyakit rabies ini dosa. Lalu kemudian manusianya itu adalah Islam. Sekarang ketika anjing liar ini dimusnahkan, apakah karena anjing liar ini berjasa jadinya untuk penghilangan rabies? Kan nggak begitu konsepnya, Ege. Lu tuh gimana? Ya kalau misalnya memang Yahudi dan Nasrani dipakai untuk menebus dosa, itu berarti apa? Udah memang selayaknya. Bagaimana anjing liar yang dimusnahkan karena untuk mencegah penyakit rabies menyebar. Itu analogi yang tepat, my bre. Lu gimana sih? Itu soal apa lagi? Coba kasih gua data kesatria yang punya utang selamanya, tapi dia bayar cuma 3 hari. Coba kasih gua datanya, ada nggak? Yang namanya kesatria bayar utang itu lunas. Kalau misalnya utang dosa selamanya dia mati. Lebih mulia kambing dan lembunya Yahudi yang nggak hidup lagi daripada Yesus. Yesus cuma 3 hari nggak kuat dia di neraka, kabur dia ke langit, kan gitu ya. Nah, untuk itu kami tidak menuhankan sesuatu yang kabur dari sesuatu yang dia janjikan. Ini namanya omong doang, bro. Gitu. Tadi soal apa tadi? Nah, itu yang soal menyembah proyektor tadi Daniel berdusta ya. Katanya mereka tidak menyembah proyektor. Perhatikan ini. Oh, nah ini ya. Ini menghadap proyektor semua ini. Tuh, lihat. Waktu masih ada nggak? Berapa lagi waktunya? Waktu Bang Elias gimana? Tiduran buka. 5 detik. Buka. Oh, aduh, dipotong aku ke. Ya udahlah. Udah. Oke, sudah. Saya hanya tanya, bro. Oke, kita Ada. waktu Lanjut. begini ya, Bang Herdi dan semuanya, ketika waktu habis, kita akan bilang waktu habis karena waktu terus berjalan gitu ya. Sabar, kita akan bicara juga kalau waktu habis gitu ya. Oke, jangan dipotong juga. Ini waktu kan masih berjalan, tinggal 4 detik. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, waktu 4 menit sekarang untuk Bang Herdi dan juga Bang Daniel untuk membantah. Silahkan. Ya, saya duluan ya, Bang ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu mengampuni karena memang dia itu sudah menetapkan kan orang fasik itu akan sebagai ganti orang benar. Jadi status orang fasik dan orang benar itu bukan karena dia punya agama, bro Suma. Bukan dia karena agama Islam. Lalu bro kutip ayat itu untuk membenarkan Islam. Dari mana? Islam belum ada di zaman itu. Jadi status orang fasik itu karena perbuatannya fasik, hidupnya fasik. Dia kenal soal firman Tuhan, dia tahu. Tetapi dia tidak melakukan. Itu yang namanya fasik gitu. Sedangkan orang benar itu ya, dia itu tahu kebenaran dan dia melakukan. Jadi status fasik dan status orang benar itu bukan karena dia punya agama Islam. Itu pemikiran yang ngawur. Ya itu mungkin Bang Herdi, silakan ditambahkan. Oke, jadi gini ya, bro Suma ya. Konteks mengampuni Allah itu hanya sebatas, saya analogikan sebatas wasit, bro. Toh ujung-ujungnya dosa Anda yang diampuni oleh Allah dilimpahkan kepada ahlul milal. Itu, bro. Jadi Allah ini hanya sebatas wasit. Seumpama Italia dan Jerman dalam pertandingan sepak bola, Italia melakukan pelanggaran. Anggaplah Italia ini Muslim, Jermannya ahlul milal, ya kan? Italia melakukan pelanggaran.
Ya, Allah hanya meniup pelanggaran itu, tetapi tidak diberikan kepada Italia sang pembuat pelanggaran. Kartu kuningnya atau kartu merahnya diberikan kepada Jerman, kasihan kan? Jerman tidak melakukan kesalahan, ya. Yang melakukan kesalahan adalah Italia. Allah bertindak sebagai wasit, bro, hanya mengalihkan, membantu, memberikan ini pelanggaranmu. Kayak gitu, Allah tidak bertindak apa-apa. Yang bertindak, yang menjadi kreator di situ adalah Ahlul Milal. Yang menebus Anda dari neraka bukan Allah. Ahlul Milal, kreatornya. Tanpa Ahlul Milal, Anda di neraka kekal. Tanpa Ahlul Milal, dosa Anda mau dilimpahkan kepada siapa? Ya, kepada gunung. Jadi berpikir yang logis, bro. Jadi di situ yang menjadi juru kunci, yang menjadi kreator Ahlul Milal, Allah tidak bisa apa-apa, bro. Allah hanya sebatas wasit. Ini pelanggaran untuk kamu. Kayak gitu. Tidak ada gerakan apa-apa ke kuasa Allah di situ, nggak ada. Kalau seperti itu mah semua orang bisa, bro. Kores, saya limpahkan dosamu ke Suma. Udah selesai, wasit kan. Kayak gitu, silakan bro ini. Ya, mungkin supaya jangan lupa. Tadi Kores bilang Yesus cuma 3 hari. Lah, maut itu bukan dia kabur dari maut. Maut itu tidak dapat menahannya. Kuasa sengat maut itu tidak mampu menahan Tuhan gitu. Sedangkan ada orang yang mati yang sampai sekarang nggak bangkit karena dia nggak mampu melawan kuasa sengat maut itu. Itu bukti bahwa Tuhan itu tidak mampu, ya. Maut itu tidak dapat menguasainya. Dia masuk ke alam maut, dia membuktikan bahwa aku ini telah menang atas maut. Dia bangkit gitu. Itu bukti bahwa dia pun mampu membangkitkan orang-orang yang nanti percaya kepadanya. Nah, kalau orang-orang yang katanya percaya kepada saya, nanti kamu juga akan dibangkitkan bersama-sama. Di mana dia sendiri belum bangkit kok? Jadi kuasa Tuhan itu telah dinyatakan gitu ketika dia datang dan dia menebus, ya. Ini Orang yang percaya akan dibangkitkan. Ya, silakan Bang, lanjut. Oke. Jadi pertanyaan saya, mengapa Allah lebih hebat, ya, Ahlul Milal? Kenapa Ahlul Milal lebih hebat dari Allah yang mampu menebus umat Islam, memikul dosa umat Islam? Kenapa? Lalu apakah pantas Allah disebut Tuhan? Tuhan itu bermata yang kuasa, penguasa. Lalu kenapa Ahlul Milal yang menguasai neraka, menguasai dosa-dosa? Kenapa? Bukan Allah. Apa yang layak bagi Allah disebut Tuhan? Coba. Ya, beginilah kalau saya katakan, ya, akal itu udah cacat, ya. Jadi orang yang dipenjara itu dianggap puasa karena dia dipenjara. Padahal tadi saya sudah menjelaskan dadanya. Orang kafir itu kekal di neraka. Dalilnya sudah saya katakan, ya. Wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Kalian itu Kristen-Kristen semuanya ditempatkan di neraka sebagai penduduk asli di sana, bukan pendatang. Penduduk asli, bahkan kalian menjadi bahan bakar. Itu yang Anda harus paham. Sementara Allah menerangkan dalam Al-Quran surah As-Sumar ayat 53-54. Katakanlah, hai hamba-hamba. Ini siapa ini hamba Allah? Umat Islam yang melampaui batas terhadap diri mereka. Siapa ini? Umat Islam yang melakukan dosa. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni, yaitu orang yang menyembah selain daripada Allah. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan itu kalian. Nah, karena kami umat Islam tidak melakukan kesyirikan, namun kemudian kami masih memiliki dosa, Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa mengatakan, kalian gak usah khawatir. Ini kelak, bukan sekarang. Tapi di hari kiamat, bukan sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan orang Yahudi dan orang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusku dari siksa api neraka. Yang tadinya umat Islam itu, si fulan itu yang ditebus, yang harus ke neraka, Tuhan mengatakan, kamu gak usah, ini sudah ada pengganti. Kan kasihan banget. Kalau saya jadi kamu, saya malu membawa data itu. Karena ternyata di dalam ajaran agama Islam, orang Kristen sebagai penebus dari orang-orang Islam yang masih memiliki dosa tapi tidak pernah syirik pada Allah. Nah, itu yang perlu Anda pahami.
Oh ternyata selain Markus 9 nomor 49 bahwa Kristen itu akan digarami dengan api neraka, ternyata hadits Al-Quran juga mengatakan Kristen ini akan masuk ke dalam neraka. Jadi, mana lagi? Tuhan Anda mati. Sementara Bani Israel mengatakan di dalam kitabnya, kitab Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang benar itu mematikan dan menghidupkan. Berarti Tuhan Anda tidak benar, karena dihidupkan dan dimatikan. Telan liur. Silakan Adinda Polres. Iya, soalnya kalau misalnya nggak dibikin Yahudi dan Nasoro sebagai penebus kami, nanti Amsal 21 nomor 18 nggak kejadian. Aku mau share screen. Ini loh. Ya tuh. Ini loh. Ini kan nubuatin. Sini kan penggenapan nubuat ini loh. Ini nubuat loh ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi Kristen dan Yahudi itu adalah orang fasik dan pengkhianat. Pengkhianat semua kalian itu. Ini nubuat ini nubuat, hati-hati loh. Gitu. Lalu kemudian di sini Allah yang menggerakkan. Ini Yahudi dan Nasoro ini nggak ada kerelaan sama sekali. Lalu kalau misalnya kita lihat Yahudi dan Nasoro yang nanti akan kekal di neraka ini, mereka lebih mulia daripada Yesus. Karena Yesus kabur dari janjinya sendiri. Tuhan kok maha kabur. Ngapain kabur dia? Udah janji akan menyelamatkan orang-orang dari dosa. Cuma 3 hari kok kabur. Tadi Daniel juga udah menguatkan ya, tidak mampu menahan Tuhan untuk kabur dari tanggung jawabnya. Kan gitu ya. Tuhan kok nggak mau bertanggung jawab? Udah ngomong, buktikan. Menebus dosa, oke, buktikan. Yang namanya dosa zina, dosa menyembah ilah lain, itu kan dilenyapkan selamanya. Bukan dilenyapkan 3 hari. Itu harus ditebus. Gitu. Bukan 3 hari, Dek. 1 hari, 2 1 hari? Tuh, cuma 1 hari lagi. Ini kurang omdo apa ini jadi Tuhan? Ngomong yang benar, janji yang benar. Nebus dosa. Makanya nggak usah maha drama punya Tuhan itu. Waktu habis. Thank you. Terima kasih. Sekarang waktunya Bang Herdi dan Bang ini ya. Bang Herdi dan Bang Daniel, waktu 4 menit silakan. Bang Herdi. Silakan. Ya, jadi terbukti ya bahwa Tuhan itu bukan sekedar hanya maha kuasa, tetapi kalau dia nggak punya hikmat, kuasanya itu nggak ada gunanya. Ya kan? Orang itu diberikan kuasa itu, lihat apa yang akan dia gunakan dengan kuasa itu. Ya ada yang korupsi, ada yang berlaku tidak adil. Nah ini Tuhan Allah SWT ini tidak adil nih. Dia hanya asal-asalan nih masukin orang ke neraka. Nggak ada dasar dia masukin orang ke neraka. Hanya atas dasar, karena dia Kristen, karena dia Yahudi. Jadi dasar yang ada di dalam Amsal itu, orang fasik gitu kan, sebagai tebusan orang benar, itu nggak ada itu nggak berbicara tentang merek agamanya apa, sehingga ia dikatakan orang benar. Orang fasik itu orang yang tidak melakukan kebenaran, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Itu bukan soal bicara dia agama Kristen, dia orang Islam, nggak ada urusan itu. Jadi saya heran gitu ya, kok katanya Tuhan, tapi nggak punya hikmat untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Tuhan kami itu dikatakan begini ya, dia itu penyayang, pengasih, tetapi tidak sekali-kali melepaskan orang dari kesalahan. Jadi Tuhan itu penyayang, pengasih, tetapi dia tetap adil gitu. Bukan kayak Tuhan yang nggak jelas gitu ya. Lihat aja, nabinya itu kan nggak bangkit itu sampai sekarang. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain gitu. Itu bukti bahwa Tuhan kami itu nggak cuma bicara, tetapi dia melakukan, membuktikan. Maut itu tidak menguasainya. Dia malahan menginjak-injak maut itu. Ada satu orang yang masih di dalam neraka sampai hari ini. Ya, alam maut itu adalah penantian menuju neraka kekal gitu. Tinggal tunggu hari Tuhan kami memanggil orang-orang di dalam goa itu ya, kubur itu untuk bangkit, untuk dihakimi. Jadi itu kalau mau berbicara tentang Tuhan benar, lihat Tuhan itu berhikmat enggak? Atau Tuhannya bodoh gitu. Silakan Bang Herdi. Oke, gini ya, Tuhan yang kami imani itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa menebus kami dari maut.
Nah, dari tadi saya tidak pernah mendengar tuh Allah menebus dari maut. Justru yang saya dapati adalah ahlul milal. Itu yang saya ingin tanya. Allah ini ya disebut Tuhan karena apa? Apakah karena dia berkuasa mengeluarkan Anda dari neraka, membebaskan Anda, menebus Anda, memikul dosa Anda, atau apa? Kan yang tahu, yang melakukan semua itu ahlul milal. Ya contoh ya, Mazmur 103 ayat 4 ya. Nih, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Tuhan kami yang menebus kami dari lubang kubur, dari kematian, dari maut, dari neraka. Tuhan kami, neraka itu dikalahkan, maut itu dikalahkan. Itulah makanya dia disebut Tuhan, ya. Nah, kalau kita analogikan kata Tuhan sebagai pendekar, padanan kita analogikan pendekar, Tuhan kami itu pendekar, benar-benar pendekar. Karena dia petarung, dia menghadapi langsung. Dia tidak menyuruh orang mewakili, karena hak itu adalah hak prerogatif. Jadi kawan-kawan muslim, tolong pahami juga apa itu hak prerogatif. Jadi saya melihat, ya sudah sekian lama kita diskusi, hak prerogatif pun umat Islam nggak tahu. Karena memang Allah tidak menjelaskan hal itu. Jadi hak prerogatif itu hak mutlak, yang tidak diwakili kepada siapapun. Milik Tuhan, tidak diwakili kepada siapapun, tidak ada. Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi kuasa dengan ahlul milal sehingga ahlul milal punya kuasa menebus Anda dari neraka? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagi kuasa dengan ahlul milal sehingga ahlul milal bisa menebus dosa Anda? Oke, terima kasih. Waktu habis, Bang Herdi. Oke, silakan Bang Herdi punya waktu 2 menit sekarang. Ini adalah sesi terakhir dalam tanya jawab ya. Nanti kemudian sistem catur setelah ini. Oke. Waktu 2 menit untuk bertanya, maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Moderator sebentar, Iya. saya usul ke depan kalau ada diskusi kayak gini, ketika umat Islam yang ditanya, maka tanggapan terhadap pertanyaan itu ada pada Islam sebagai penutup. Jangan lawan debat. Begitu juga Kristen. Oh, oke. Iya. Jadi kalau sekarang kan seakan-akan kesimpulan ada pada mereka. Padahal yang ditanya adalah Al-Quran. Oke, karena kalau begini kan tanya jawab terus kemudian ada membantah dari Kristen, terus kemudian ini kan bertanya. Jadi terus menjawab, misalnya, ya. bentar ya teman-teman, misalnya kami ditanya, kami menjelaskan. Setelah kami menjelaskan, ditanggapi oleh teman Kristen. Habis itu kami luruskan kembali. Begitu juga teman Kristen, ketika ditanyai, mereka Moderator, menjawab itu urusan kalian nanti. Tolong jangan ganggu waktu kami. Nanti urusan kalian setelah acara ini. Dilanjutkan dulu acaranya. 6 menit, habis itu kemudian ditanggapi 4 menit, habis itu Kristen lagi yang meluruskan menurut kaidah mereka 4 menit gitu. Oh, oke, berarti Iya. itu ya. Oke, siap. Oke. Oh, iya, nanti lain kali aja. Kita lanjut aja. Ini sekali lagi Bang Juma, sekali lagi. Udah, lanjut sekali lagi. Oke, silahkan. Waktu 2 menit. Oke, silahkan untuk Bang Herdi dan Bang Daniel. Ini gimana ini? Maksudnya? Bertanya. Maksimal 2 pertanyaan. Yowes. Tadi Kores bertanya tentang menanggapi tentang di Amsal. Jadi Kores, di situ tidak ada sangkut pautnya dengan penembusan neraka. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Bro Daniel. Jadi gini, coba kalian jujur, Allah mampu nggak menebus kalian? Allah mampu nggak menyelamatkan kalian? Allahnya ya, bukan diwakili kepada ahlul milal ya. Allahnya, Allah mampu nggak? Jangan diwakili ya. Jadi ya, kalau diwakili berarti Allah, kalian harus terima Allah berbagi kuasa. Allah berbagi kuasa dengan ahlul milal, artinya ahlul milal juga Tuhan itu. Nanti kami ini jadi Tuhan Anda, karena mampu menebus Anda dari surga, dari neraka, mampu menebus memikul dosa Anda. Ya, tolong dijawab, mampu tidak? Silakan Bro Daniel. Ya, saya mau bertanya tentang kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa dengan seenaknya
Jangan sampai manusia itu lebih bijaksana ketika menghukum orang. Dia tahu, oh ini salah, makanya dia hukum. Oh ini benar, maka dia lepaskan dari hukuman. Jangan sampai Tuhan itu kayak otoriter gitu, suka-sukanya aja gitu kan. Lalu buat apa kalau suka-sukanya? Lalu buat apa dia ciptakan manusia? Toh dia pun suka-suka gitu memasukkan orang ke neraka. Ini Tuhan nggak punya hikmat. Ya saya bilang ini Tuhan paling bodoh di dunia. Nah itu adalah Tuhan konsep pemikiran manusia kayak begitu. Coba jelaskan kebijaksanaan Tuhan yang kalian imani. Oke, bisa dimulai. Sebentar, timernya di ini dulu. Oke, waktu 6 menit untuk menjawab. Silahkan. Iya. Jadi orang-orang ini, saya katakan sekali lagi ya, bocor halus rupanya ya. Jadi ketika Anda kemudian menjadi tumbal, kok kalian mengaku sebagai yang berkuasa? Gimana sih? Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan pada kami umat Islam, wa iyam saskallahu bidurri fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Dia sendiri. Jadi kalau Anda ditetapkan dalam neraka, ya di neraka aja. Jangan soal-soal kami yang menebus kalian di neraka. Itu pernyataan apa itu? Ya. Lalu Allah mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak kebaikan itu. Tuhan yang menentukan, itu baru Tuhan yang maha benar. Dia maha berkehendak. Kalau dia mengatakan selamat, selamat. Mengatakan tidak selamat, tidak selamat. Tidak seperti Tuhan Anda masih berdoa. Anda membandingkan Tuhan Anda dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu cacat akal namanya. Sangat disayangkan. Tuhan dibandingkan dengan manusia. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Lalu apa kata Allah? Inna a'tadna liz-zalimina nara. Itu kaidahnya. Jadi Anda itu tidak dimasukkan ke neraka sebelum Anda diperingatkan. Anda diperingatkan dulu nih. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Menyembah Yesus tempatnya di neraka. Tapi Anda lakukan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iskallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilahi min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan wahai Yesus kepada Kristen bahwa engkau adalah Tuhan selain aku? Apa kata Yesus? Subhanaka, subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Ya. Tidaklah pernah aku mengatakan sesuatu yang bukan hak aku katakan. Jadi, ya, saudara ini gimana ceritanya? Wa kullil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhan Allah. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang yang sudah tahu Yesus itu manusia, masih juga dituhankan. Udah diperingatin, tapi tidak mau mendengar. Ya kalian akan menjadi tumbal nanti di neraka. Siapa yang menghendaki? Yang Maha Pencipta. Kenapa kalian harus seperti itu? Karena kata Tuhan, makhluk bergerak yang paling hina di hadapan Tuhan adalah Kristen. Karena mereka tidak menggunakan akal. Karena mereka tidak beriman. Makanya Tuhan mengupah kalian dengan neraka, kekal di dalam neraka. Makanya dikatakan oleh Yesus sendiri, Matius 5. Bahkan kalian diusir kan? Siapa yang menyeru Yesus dengan sebutan Tuhan, diusir kan? Nah itulah kalian. Telan aja itu. Memang pahit, tapi Anda yang milih. Kenapa Anda memilih? Kenapa Anda harus ke sana? Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tadna liz-zalim." Orang yang zalim tahu Yesus manusia, tapi tetap saja dituhankan karena angan-angan kalian. Itu zalim namanya. Demikian. Iya, thank you Gerunda. Di sini aku akan perkuat lagi, mau share screen. Jadi gini Her ya, kalau misalnya lu bilang perjanjian lama itu nggak bahas neraka, memang belum ada kata neraka dalam perjanjian lama, gitu loh. Nah kita lihat di sini. Lalu kemudian soal hikmat juga, gimana mau berhikmat orang-orang kalau si Yahweh Yesus ini mereka membinasakan hikmatnya orang-orang berhikmat. Gimana mau berhikmat orang-orang coba? Masa yang kayak gini mau disebut Tuhan? Orang udah bagus ada hikmatnya, dihilangkan, dibinasakan hikmat. Kan gitu. Nanti lu bilang, oh bukan gitu, oh udah biasa. Gua makan orang-orang yang anti sola scriptura. Ini hikmat orang-orang berhikmatnya dibinasakan. Gitu. Yang ada hanya apa? Hikmat Tuhannya saja. Yang nggak bisa disebar. Nah malah orang-orang bodoh,
Orang-orang bodoh yang diselamatkan. Ini apa coba? Ini bukannya suka-suka Tuhan ya? Selamat datang di kebenaran. Siapa yang suka-suka Tuhan sebenarnya? Sedangkan dalam Islam, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihat di sini. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi ya kalau bodoh dalam Islam masuk neraka. Kalau kalian enggak, bodoh masuk surga. Ini loh. Nih. Diselamatkan orang bodoh. Nah, itu ya. Selamat datang di kebenaran, Bre. Lalu kemudian soal herdi. Herdi gini konsepnya. Penebus itu artinya kan media yang digunakan untuk mengganti kebebasan. Nah, medianya apa ini? Kalau Tuhan lu menjadi media ya silahkan keimanan lu, gitu. Tuhan lu menjadi media, Tuhan lu setara dengan Yahudi dan Nasrani. Lebih parahnya lagi, Herdi, perhatikan di sini. Akan gue keluarkan amunisi dakuko keluarlah, cut. Nah, di sini ya. Perhatikan di sini. Ini Tritunggal yang tertera dalam Perjanjian Lama. Tetapi daging lembu jantan, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran. Yahweh lu setara dengan kotoran sapi, karena sama-sama bisa menebus dosa. Nah, kami nggak ada konsep seperti itu, Tidak ada Tuhan kami berubah menjadi media. Gue bilangin dari awal, Tuhan kami tidak mahadrama, gitu. Dan ini perhatikannya, kalian nggak bisa bantah ini. Ini satu hakikat tiga pribadi. Daging lembu itu lembu, kulitnya itu lembu, kotorannya juga lembu ya. Contoh seperti Yesus keluar ke bumi. Yesus katanya kan Allah dalam Kristen. Nah, sama seperti kotoran keluar dari sapi, tetap sapi ini. Ini secara logikanya Kristen. Waktu aku berapa lagi? Oke ya, lanjut aja. Tuhan lu katanya petarung. 19. Iya, petarung. Tuhan lu itu petarung yang kena KO oleh iblis karena baru 1 hari di neraka langsung kabur dari arena tinju. Ini namanya gagal bayar. Itu intinya, Bro. Thank you. Oke, kalau itu dicukupkan waktunya, sebentar ya, setting waktu untuk menanggapi jawaban. Sebentar. Oke, waktu 4 menit untuk Bang Herdi dan juga Bang Daniel, silahkan. Oke, kawan Kusuma mengatakan Allah menumbalkan ahlul milal. Kawan Kusuma catat baik-baik. Tumbal itu adalah suatu ritual yang dilakukan oleh seseorang untuk mengharapkan sesuatu daripada orang yang lebih tinggi dari dia. Itu tumbal, menumbalkan. Allah menumbalkan ahlul milal ke neraka karena Allah dibawa dari neraka. Karena Allah tidak mampu menguasai neraka. Jadi harus paham konteksnya berbahasa, bro. Anda membahasakan menumbal, artinya Allah mau tidak kuasa. Memang tidak kuasa. Kalau Allah maha kuasa, tentu dia bisa menghalau neraka, menghalau maut. Tidak bisa. Ya, beda dengan Tuhan Yesus yang kami imani. Ya, neraka itu dia pakai, dia gunakan untuk menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Maut itu dia kalahkan. Beda dengan Allah. Jadi Allah di sini menumbalkan, pahami konteks kata-katanya tumbal, bro. Artinya ketidakmahakuasaan Allah terbukti dengan menumbalkan orang lain. Kayak gitu, bro. Karena Allahnya tidak mampu mengalahkan sesuatu yang ada di depannya, ada yang lebih tinggi dari Allah. Ternyata neraka lebih tinggi dari Allah. Silakan, bro Daniel. Ya. Itu pesugihan ya, tumbal itu pesugihan. Lanjut. Tuh, kata penumbalan itu artinya dia itu tidak mau berkorban, maka dia berikan sesuatu yang lain gitu untuk untuk menggantikan dirinya. Jadi ciri-ciri orang yang tidak mau berkorban, Tuhan yang tidak mau berkorban itu karena dia nggak punya apa-apa, miskin gitu, nggak kosong gitu, nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu penebus, pengampun, ya itu hal-hal yang abstrak, itu pemikiran-pemikiran manusia, konsep-konsep manusia yang hanya menjelaskan, ya orang di luar Kristen, Islam pun demikian, dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu segianya dia itu penyayang gitu.
Itu konsep-konsep yang umum gitu. Tetapi orang mau minta bukti konkretnya apa gitu. Jangan cuma omdo gitu. Lalu saya tadi tekankan bahwa orang kalau hanya dihukum gitu saja tanpa ada alasan yang jelas, manusia itu lebih berhikmat daripada Tuhan gitu. Ya, jadi kalau manusia yang jadi hakim mungkin dia lebih adil daripada Tuhan. Dia nggak menghukum sembarang orang masuk neraka. Jadi pemikiran ini yang harus teman-teman coba pakai untuk mengkritisi bagaimana saudara bisa menempatkan konsep. Ya, saya bilang konsep karena memang nggak ada bukti. Jadi konsep pemikiran itu yang ada dalam Quran itu saya nggak lihat buktinya apa-apa. Itu cuma ngomong-ngomong doang. Nggak ada pernah ditunjukkan bukti bahwa Nabi itu berkata bahwa orang itu dapat diselamatkan tanpa ada korban yang lain, tanpa pakai alul milal gitu. Kasihan kan alul milal ini. Jadi itu aja, mungkin Bang Heri silakan dihabiskan waktu. Oke, ya, jadi terlihat bukan hanya menyelamatkan umat Islam ya dari neraka, Allah tidak mampu menebus. Untuk menghindari umat Islam dari neraka saja Allah tidak mampu. Lalu dari sisi apa kalian menilai Allah itu Tuhan punya kuasa? Dari sisi apa? Untuk menghindari Anda dari neraka saja Allah tidak mampu. Ya. Untuk melindungi Muhammad saja dari kesatria Quraisy Allah tidak mampu. Untuk melindungi Muhammad dari iblis tentang sihir Allah saja tidak mampu. Untuk melindungi Muhammad dari wanita-wanita Yahudi sehingga mereka meracuni Muhammad Allah tidak mampu. Lalu apa yang kalian pahami dari Allah yang punya kuasa yang disebut Tuhan? Kuasanya dari apa sih? Coba kasih saya pemahaman yang logis. Waktu habis. Waktu habis. Silakan waktu 4 menit untuk Bang Zuma dan Bang Kores. Silakan. Bang Kores. Cek. Ya. Zuma. Silakan. Oke. Ya, Bruna mau duluan tafat tuh. Ya, jadi gini, teman-teman yang bocor halus, dengarkan. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmi ma taraka 'alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Sabar. Kalian akan ketemu. Kalau Anda mengatakan Allah itu tidak maha kuasa, faktanya dia akan memasukkan orang-orang yang beriman dakhalal jannah, ke dalam surga. Anda mengatakan apa yang menjadi hakimnya? Lah, makanya saya katakan Anda ini bocor halus. Kan tadi sudah dikatakan bahwa kebenaran itu sudah nyata. Allah sudah mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Barang siapa yang kemudian mengikuti yang benar itu, maka upahnya adalah surga. Tapi mereka yang kemudian ingin memilih kafir, tempatnya adalah neraka. Kan sudah dinyatakan nih sekarang, kafir neraka, beriman surga. Nah ternyata kalian lebih pilih menjadi kafir. Berarti kan sudah Anda yang menentukan nasib Anda sendiri kan sekarang. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia kepada neraka. Jadi Anda harus pahami itu. Nah kalau Anda mengatakan Kristen Yahudi itu lebih hebat, loh, dia itu ditentukan masuk neraka kok hebat? Orang yang masuk di penjara dikatakan hebat karena dia di penjara. Itu lucu kemudian. Saya katakan tumbal itu bahasa yang bisa dipahami. Supaya Anda itu ngerti. Ternyata Anda tidak ngerti-ngerti juga. Kan orang kafir tempatnya di neraka. Orang Yahudi tempatnya di neraka. Mereka yang kufur kepada Allah. Yang durhaka kepada Allah tempatnya neraka. Umat Islam kemudian yang tidak pernah mendurhakai Allah dengan menduakan dia. Dikatakan bahwa jangan, nggak usah masuk neraka. Sudah ada kok penghuninya. Itu adalah keselamatan bagi kami bangga. Lah kalian, mana jaminan Yesus kepada Kristen penyembahnya? Ada nggak? Satu data aja. Aku menjamin orang-orang Kristen penyembahku yang berkuluk ini untuk ke surga. Ada nggak dalilnya? Nggak akan ada. Silakan Adinda. Ya, thank you Bruna. Ini Allah tidak mampu apa sih, Her? Satu Arab Islam semua itu.
Muslim yang masuk neraka bisa auto surga dia. Yesus lu bisa apa? Yesus lu bisa apa? Afrika kelaparan semua. Homok-homok di Amerika itu pada nggak kembali kepada gereja. Bisa apa Yesus lu? Bahkan menyelamatkan orang Kristen yang masuk neraka nggak mampu Yesus lu. Bahkan di neraka untuk selamanya demi menebus dosa dia nggak bisa. Tur dia di hari pertama. Udah gitu coba. Itu Yesus ya. Yesus ini udah terkapar nih, nggak bisa ngapa-ngapain, kalah, telak. Sekarang kita ke Yahweh. Dalam Yeremia 23 nomor 15, aku mau share screen. Di sini dikatakan ya. Jadi sebentar. Jadi di sini Tuhan sendiri yang akan meracun semua nabi ya di sini ya. Jadi Tuhannya ini memang psikopat ya, meracun semua nabi. Nah, jadi ketika ada wanita Yahudi itu sebenarnya Yahweh. Yahweh yang menjelma menjadi wanita. Sehingga cocok nih Yahweh dan wanita Yahudi yang meracuni Nabi Muhammad, kan gitu. Nah, itu juga Nabi Muhammad tetap hidup-hidup aja sampai 4 tahun ke depan. Buktinya apa? Yahweh dikalahkan oleh Nabi Muhammad ketika dia menjadi wanita Yahudi. Diinjek-injek, bre. Selamat datang di kebenaran. Ini ya dalilnya ya. Tuhan kalian sendiri yang meracuni nabi-nabi ya. Nih, Yahweh yang meracun. Alah ujung-ujungnya. Jadi apanya yang mampu? Tunjukin Yesus bisa menembus manusia Kristen yang masuk neraka. Nggak ada. Gagal total itu Yesus jadi Tuhan. Sampai Yahweh-Yahwehnya gue incer. Nggak ada yang selamat dari semua data-data yang Kores sampaikan. Lalu kemudian kalau memang maha kuasa, Brother Daniel, aturan nerakanya hilang. Ini kan enggak, nerakanya tetap ada. Yesusnya kabur ke langit. Thank you.